Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah senang sekali hari ini saya, Asma, bersama lagi dengan teman-teman semua tentunya di acara podcast yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sopeng. Nah, hari ini kita tentunya akan berbincang-bincang lagi tentang stunting. Dan untuk perbincangan ini tentunya saya tidak sendiri. Saat ini saya sudah bersama dengan seorang yang luar biasa. Beliau adalah penyuluh KB karena kebetulan hari ini kita akan berbicara tentang peran daripada penyuluh KB dalam hal percepatan penurunan stunting. Baiklah, kita langsung saja sapa beliau. Halo, selamat pagi Bu. Selamat pagi Mbak. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iya, ternyata hari ini saya bersama dengan seorang ibu yang sangat cantik ya, dan tentunya mungkin ada teman-teman yang penasaran siapakah gerangan beliau, nama siapa, asalnya dari mana, kemarin nuntut ilmunya di mana, mungkin bisa dijelaskan, silakan Bu. Iya, terima kasih Mbak. Pertama-tama selamat pagi kembali Mbak. Jadi semoga kita senantiasa selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Jadi perkenalkan, nama saya Fatmawati Basri SKM, salah satu penyuluh KB yang ada di Kabupaten Sopeng. Jadi saya ini sebenarnya Mbak asli dari Sopeng. Orang Sopeng Iya. ternyata. Terus kebetulan orang Sopeng, Iya. kemudian bekerja juga di Sopeng. Dulu nuntut ilmunya di mana nih Mbak? Iya, jadi kalau kita berbicara tentang kurikulum vitae, saya itu SD, SMP, kemudian SMA semuanya di Sopeng. Nah, Oke. pas masuk kuliah, masuk jenjang kuliah, saya kuliah di Universitas Hasanuddin, jurusan Fakultas Kesehatan Masyarakat. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Jadi ternyata memang dari awal itu beliau sudah punya pikiran untuk memperhatikan tentang kesehatan masyarakat. Nah, tentunya kami ingin tahu apakah setelah lulus kuliah itu langsung bekerja di pemerintahan atau langsung sebagai ASN atau langsung sebagai penyuluh atau mungkin ada kisah-kisah sebelumnya. Iya, baik Mbak. Jadi gini ya, saya selesai atau sarjana ceritanya ini dari Universitas Hasanuddin itu pada tahun 2006. 2006. Nah, Iya. 2006. Nah, dari 2006 ini saya bekerja di beberapa swasta ya, di pemerintahan swasta. Kemudian di sini berjalan waktu saya menjadi fasilitator, kemudian menjadi bekerja di tempat lain lagi. Nah, pada tahun 2010 kebetulan ada perekrutan Iya. untuk ASN dengan jabatan penyuluh KB. Nah, kebetulan pada waktu itu saya mendaftarkan diri dan alhamdulillah lulus. Ini tadi perekrutan tentang penyuluh KB. Iya. Memang ini sesuai dengan jurusannya ya? Iya, pada waktu itu saya cerita sedikit ya Mbak. Iya. Pada waktu itu yang diterima adalah penyuluh KB dengan ilmu pengetahuan, spesifikasi ilmu pendidikan, kesehatan masyarakat dan sosial politik. Jadi kebetulan tadi ya saya berada dari kesehatan masyarakat, jadi pas sekali. Iya. Dengar-dengar kami juga ini dapat informasi. Jadi teman-teman kebetulan saya juga dapat informasi bahwa beliau ini adalah seorang penyuluh yang sudah boleh dikata berbicara di tingkat nasional. Kebetulan beliau ini adalah juara 2 tingkat nasional untuk penyuluh KB-nya. Mungkin Iya. bisa diceritakan sedikit tentang prestasi ini? Iya baik Mbak. Jadi pada tahun 2023 kemarin, 2023 ini pada bulan Maret ada ajang apalagi namanya ya, ada ajang untuk Audisi, semacam audisi lah Mbak. Ada audisi untuk pemilihan tenaga lini lapangan. Nah, salah satu kategorinya itu adalah kategori penyuluh KB. Nah, sebenarnya ini Mbak, pemilihan atau ajang kreativitas ini berjenjang ya, mulai dari tingkat kabupaten, provinsi sampai di tingkat nasional. Nah, pada awal kompetisi ini saya alhamdulillah lolos di tingkat kabupaten juara 1, kemudian berkompetisi lagi di tingkat provinsi, alhamdulillah dapat juara 1 lagi, dan diutus lagi untuk di tingkat nasional, dan ya seperti itu tadi Mbak, mendapatkan juara 2. Oke, juara 2. Jadi nanti kita tahan dulu ya yang
prestasinya sebagai juara 2 di tingkat nasional. Ini saya ingin masuk dulu di penyuluh KB itu sendiri karena kita tahu ya bahwa setiap hari itu mungkin kita bertemu dengan penyuluh KB, kemudian kita mendapatkan istilah ada penyuluh KB, kemudian ada penyuluh lapangan KB. Iya. Apakah itu dua hal yang berbeda? Iya, baik Mbak. Sebenarnya ini memang penting sekali diketahui oleh yang di luar sana, termasuk yang tidak terlalu memahami apa sih siapa sih penyuluh KB itu tentunya, dan mereka sering menyebut PLKB sama dengan PLKB. Iya. Sebenarnya secara ini ya berbeda. Berbeda. Jadi berbeda. Jadi berdasarkan Perban nomor 9 dan Perban nomor 10 tahun 2023 tentang Juknis PLKB dan PLKB dan PKB itu sebenarnya dari segi ini sama, tetapi dari segi ruang lingkup berbeda. Jadi penyuluh lapangan KB itu hanya melakukan kegiatan yang terkait dengan ruang lingkup pencatatan, pelaporan, komunikasi, informasi, dan edukasi. Sementara kalau untuk penyuluh KB itu lebih ke bagaimana melakukan pelayanan, bagaimana melakukan penyuluhan, bagaimana melakukan penggerakan, dan bagaimana mengembangkan program Bangga Kencana. Oh iya, jadi ini adalah dua hal yang sama tapi dengan tugas yang berbeda. Jadi kalau PKB tadi lebih banyak menyentuh langsung ke masyarakat. Iya. Kemudian dari ruang lingkup jabatan tadi, apa ada langkah kerja dari penyuluh KB itu sendiri? Apakah ada acuan kerjanya? Iya. Ada. Jadi begini sebenarnya Mbak, di dalam melakukan kegiatan kami sehari-hari di lapangan, kami itu punya pedoman namanya 10 langkah kerja PLKB. Mungkin bisa apa saja yang 10 langkah itu? 10 langkah kerja PLKB itu yang pertama adalah pendekatan tokoh formal. Jadi ceritanya kita sebagai seorang penyuluh KB di dalam melakukan kegiatan di lapangan, yang pertama kita lakukan harus melakukan pendekatan dulu ke tokoh formal. Tokoh formal. Apapun kegiatan kita, apapun kegiatan kita. Kemudian yang kedua ada namanya pendataan dan pemetaan. Jadi misalnya kita punya kegiatan, nah yang kita lakukan kita harus memperoleh dulu data dan informasi melalui pendataan dan pemetaan. Urgensi apa sih kegiatan yang akan kita lakukan, atau apa sih masalah yang harus kita selesaikan terkait dengan program Bangga Kencana. Kemudian yang ketiga, setelah pendataan pemetaan ada namanya pendekatan ke tokoh informal. Kalau yang pertama tadi tokoh formalnya. Tokoh formal. Kemudian yang ketiga tokoh informal. Seperti apa itu? Nah, kalau tokoh informal itu lebih ke tokoh-tokoh yang ada di dalam masyarakat, misalnya tokoh agama, tokoh masyarakat, atau kemudian orang-orang yang dianggap dia punya power di masyarakat, ya seperti itu. Nah, selanjutnya Mbak, ini yang keempat, bagaimana setelah tadi ada pendekatan tokoh formal, kemudian pendataan dan pemetaan, kemudian pendekatan tokoh informal. Selanjutnya ini adalah yang keempat itu adalah pembentukan kesepakatan. Jadi kegiatan yang mau kita laksanakan itu kita bentuk dulu kesepakatan di tingkat desa dengan menyertakan tokoh informal dan informal tadi, kemudian beserta dengan pemerintah desa. Nah, kemudian yang kelima ada namanya pemantapan kesepakatan. Kemudian selanjutnya ada namanya komunikasi, informasi, dan edukasi oleh tokoh masyarakat. Nah, setelah itu ada lagi namanya pembentukan grup pelopor. Nah, setelah dibentuk grup pelopor ini, maka dilakukanlah pelayanan terpadu, di mana di dalam pelayanan terpadu ini ada pembinaan atau ada fasilitasi kegiatan yang dilakukan di poktan-poktan yang ada di wilayah kerja kami sebagai seorang penyuluh KB. Dan yang terakhir, nah tentu di setiap yang namanya kita melakukan kegiatan berarti butuh namanya pencatatan dan pelaporan. Nah, dari pencatatan dan pelaporan ini yang kita lakukan, langkah terakhir melakukan monitoring dan evaluasi untuk mengukur bagaimana sih hasil capaian kita, apakah memang sesuai dengan target atau mungkin ada hal-hal yang perlu diperbaiki dari kegiatan tersebut. Wah, lumayan jauh sekali jenjangnya yang dari tokoh formal tadi, kemudian akhirnya nanti ujung-ujungnya menyentuh ke masyarakat. Sudah sampai, ternyata lumayan berat pekerjaan penyuluh KB ini. Bagaimana sih caranya Ibu ini untuk menjalani yang kegiatan itu?
Kalau mesti dipikir ya, saya kan ini juga termasuk salah seorang atau salah satu ibu rumah tangga, Iya. yang Nah, tentu bagi waktunya itu gimana? notabene saya masih, punya suami, punya anak yang harus saya urusi, di samping dengan pekerjaan yang begitu banyak, namun, yang saya pegang prinsip itu adalah bagaimana kita melakukan pekerjaan secara ikhlas dan, yang harus kita lakukan ini juga, yang harus konsisten kita lakukan adalah bagaimana membagi waktu supaya pekerjaan yang kita lakukan ini betul-betul bisa berhasil maksimal sesuai dengan apa yang kita harapkan. Betul, dan ini tentunya menjadi tantangan bagi, Ibu sebagai penyuluh KB karena jangan sampai memperhatikan keluarga Iya, orang lain sementara ternyata keluarga sendiri tidak iya mungkin terurus. itu ya, luar Iya. biasa. Oke, lanjut lagi kemudian di tahun 2021 kemudian tiba-tiba BKKBN menjadi salah satu leading sektor untuk, Iya. percepatan penurunan stunting. Iya. Nah, di sini peranan penyuluh KB seperti apa? Gini ya Mbak, saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi sesuai tadi ya sudah disampaikan bahwa berdasarkan Perpres 72 tahun 2021 memang itu, BKKBN menjadi leading sektor untuk percepatan penurunan stunting. Jadi memang ini menjadi tugas tambahan lagi untuk kami selain tugas yang, sebelumnya memang sudah dibebankan kepada kami termasuk dalam program Bangga Kencana itu. Nah, di dalam percepatan penurunan stunting ini sebenarnya BKKBN, ada 4 pokok kegiatan yang dilakukan. Yang pertama itu adalah melalui, yang pertama itu melalui pengendalian penduduk melalui program keluarga berencana. Kemudian yang kedua, bagaimana menggiatkan program Bina Keluarga Balita. Nah, setelah ada percepatan penurunan stunting ini, dibuatlah yang namanya program BKB Emas, BKB eliminasi masalah anak stunting. Kemudian yang ketiga, bagaimana menggiatkan yang namanya generasi berencana. Tentu program generasi berencana ini ada di PIK-R dan ada di PIK-R yang ada di sekolah-sekolah. Kemudian yang terakhir ini bagaimana melakukan sosialisasi atau bagaimana menggerakkan remaja dan calon remaja atau calon pengantin melakukan pendewasaan usia perkawinan seperti itu. Oke, dari tahun 2021 ke tahun 2023 apakah sudah ada nampak hasil dari upaya-upaya yang dilakukan tadi? Kemudian, pendewasaan usia perkawinan. Apa kaitan antara pencegahan stunting dengan pendewasaan usia perkawinan di sini? Iya tentu kalau kita, lihat ya, memang pendewasaan usia perkawinan dengan pencegahan stunting itu sangat erat hubungannya karena pendewasaan usia perkawinan itu, saya jelaskan terlebih dahulu Mbak. Jadi pendewasaan usia perkawinan itu adalah salah satu upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama sehingga mencapai usia yang ideal untuk menikah dan menikah. Jadi kalau di BKKBN kita, BKKBN itu ada memang, kalau untuk perempuan minimal harus 21 tahun menikah, kemudian untuk laki-laki 25 tahun baru bisa menikah. Jadi kenapa erat kaitannya dengan percepatan penurunan stunting? Karena dengan melakukan pendewasaan usia perkawinan maka diharapkan catin-catin atau calon pengantin nanti ini yang akan menikah ketika memahami tentang pendewasaan usia perkawinan maka bisa mencegah terjadinya stunting dan bisa mencegah kelahiran anak stunting. Ya seperti itu. Iya, jadi cukup berpengaruh ya dan di sini peranan penyuluh KB langsung juga menyentuh ke masyarakat untuk sosialisasi semacam ini. Langsung Mbak. Oke. Kemudian kita dari tadi sudah berbicara tentang stunting ya, bahkan tema kegiatan kita pada hari ini tentunya adalah stunting. Ada istilah yang disebut dengan sasaran keluarga berisiko. Ya mungkin ini yang bisa dijelaskan ke kami, yang keluarga berisiko ini seperti yang mana? Jangan sampai keluarga saya termasuk yang berisiko. Betul sekali Mbak. Jadi kami di BKKBN ada istilah keluarga berisiko stunting. Nah, keluarga berisiko stunting itu siapa-siapa sih? Sebenarnya yang pertama itu adalah calon pengantin. Yang kedua adalah ibu hamil. Nah, kemudian yang ketiga adalah ibu pasca persalinan. Kemudian yang keempat adalah baduta balita. Baduta balita. Jadi ada beberapa
yang berisiko tadi ya, dan semua itu disentuh oleh penyuluh KB. Disentuh oleh penyuluh KB. Oke. Baik, kemudian tadi disebutkan ada Poktan BKB, ada beberapa kelompok Iya. BKB tadi apa ya yang disebutkan. Bagaimana fasilitasi penyuluh KB terhadap Poktan ini? Nah, peran kami di dalam percepatan penurunan stunting melalui Poktan ini, bagaimana kita memberikan edukasi, bagaimana kita memberikan fasilitasi, informasi, kemudian bagaimana kita menggerakkan kader-kader yang ada di bawah ya, karena gini ya Mbak, di dalam Poktan itu mereka punya pengurus, mereka punya kader. Nah, kader ini yang kami fasilitasi untuk menggerakkan anggota-anggota BKB di bawah, bagaimana mereka memahami tentang tumbuh kembang anak mereka, bagaimana pada saat hamil mereka tidak mengkonsumsi makanan yang bergizi, kemudian pemeriksaan lengkap selama kehamilan, sehingga ketika nanti melahirkan mereka tidak melahirkan anak yang stunting. Oke, luar biasa ya. Dan apakah nampak perbedaan ketika ada kegiatan semacam ini yang dilakukan BKKBN dengan sebelum ada kegiatan semacam ini? Apakah ada dari anak yang dilahirkan itu ada perbedaan yang terlihat? Iya, benar sekali Mbak. Jadi gini ya, setelah kita menyentuh kan yang kemarin kita lakukan hanya sekedar yang bersifat umum saja, tidak terlalu menjurus ke stuntingnya. Tetapi setelah kita dibebankan diberikan amanah ya dari pemerintah bagaimana melakukan percepatan penurunan stunting, dan ini nyata sekali setelah kita melakukan pembinaan, fasilitasi, hasilnya adalah bisa kita lihat di Kabupaten Sopeng yang sebelumnya ya 26,9% angka stuntingnya, alhamdulillah kemarin menurut survei kesehatan SKI ini ternyata menurun. Jadi mungkin itu adalah bentuk peran kami juga di lapangan, karena kami langsung menyentuh ke sasaran yang beresiko, karena di dalam kegiatan penurunan stunting ini kita punya 2 sasaran, yang yaitu sasaran yang memang sudah stunting, kemudian yang tadi sasaran yang beresiko stunting. Iya, meskipun yang sasaran yang beresiko stunting ini belum tentu menjadi stunting, tetapi yang perlu kita lakukan bagaimana mencegah antisipasi ya. Iya. Saya tertarik ke ini sasaran yang berisiko stunting, artinya mereka belum stunting. Bagaimana respon mereka dengan adanya program pemerintah seperti ini? Ya mungkin awalnya mereka mau menikah ya nikah aja, tidak ada edukasi semacam ini. Nah tentunya ada respon, apakah mereka merasa terganggu dengan program ini atau bagaimana? Ini yang membuat saya penasaran dengan program ini. Kalau kita lihat ya, setelah adanya program ini, setelah kita lebih mengawal bagaimana melakukan pendewasaan usia keperkawinan, bagaimana memberikan edukasi kepada keluarga dan catin itu sendiri, calon pengantin itu sendiri terkait dengan pencegahan stunting sejak dari hulu ini, ya respon mereka begitu antusias dan mereka memahami bahwa oh ternyata nikah muda itu beresiko loh terhadap stunting. Kemudian atau kurang energi kronik ataupun misalnya anemia beresiko loh terhadap kejadian stunting. Iya, seperti itu. Mereka bisa menerima ya edukasi yang sudah dilakukan oleh para penyuluh KB. Iya, kemudian sekali. Apa ada inovasi tertentu terkhusus kepada Catin untuk hal ini? Kalau berbicara masalah inovasi, jadi begini ya, di bulan Maret 2023 kemarin kami bersama dengan Kementerian Agama, dalam hal ini KUA ya, di tingkat kabupaten, Kemenak, kemudian KUA di tingkat kecamatan, kami bersama juga dengan Dinas Kesehatan melakukan suatu MOU. Nah, di sini MOU bagaimana kita bisa merangkul Catin ini supaya betul-betul kita pantau sampai mereka betul-betul terdampingi mulai dari Catin, sehingga ini kontribusi terhadap kejadian stunting itu bisa menurun. Oke, jadi semua Catin sebelum nikah itu ada apakah ada semacam kelas khusus atau ada edukasi khusus kepada mereka sebelum dapat? Begini ya Mbak, dari hasil MOU itu disepakati bahwa setiap Catin yang mau
mencatatkan perkawinannya di KUA itu harus melalui beberapa pintu. Iya. Melalui beberapa pintu. Kalau yang kemarin-kemarin, kalau dari Dinas Kesehatan atau dalam hal ini Puskesmas, mereka hanya melakukan namanya suntik TT. Tapi setelah adanya program untuk pencegahan stunting ini, mereka sudah melakukan pemeriksaan secara lengkap, bahkan sampai pemeriksaan urin loh Mbak. Ini betul-betul untuk mendeteksi bagaimana sih sebenarnya kondisi fisik dari Catin itu sendiri. Nah, bukan hanya sampai di situ saja Mbak. Setelah melakukan pemeriksaan kesehatan, mereka juga diberikan bimbingan perkawinan di Puskesmas, bagaimana menjaga kesehatan reproduksi. Nah, lanjut dari itu mereka diarahkan ke Balai Penyuluh KB. Nah, ini Balai Penyuluh KB ini adalah kantor kami ya, semacam UPTD lah, semacam UPTD di tingkat kecamatan. Nah, di situ Catin diberikan semacam bimbingan juga, atau dalam bahasa kami konseling pranikah, sehingga mereka betul-betul memahami inilah kesiapan-kesiapan yang harus kita miliki ketika mau menikah, termasuk bagaimana mencegah stunting melalui edukasi, melalui pemahaman yang benar dengan materi yang kami berikan, bagaimana mewujudkan generasi yang berkualitas, yang tentu generasi yang bebas dari stunting. Oke, untuk Catin yang melewati pendidikan tadi sebelum yang pranikah itu, apakah mereka memiliki sertifikat atau ada bukti bahwa mereka telah melewati proses itu? Iya, betul. Jadi setiap Catin yang sudah diberikan bimbingan, sudah diberikan edukasi, kami dari penyuluh KB termasuk juga dari Puskesmas memberikan yang namanya surat keterangan sudah melakukan bimbingan perkawinan. Nah, ini juga perlu teman-teman ketahui, perlu Mbak ketahui juga bahwa ini hanya terus terang ya, kalau kami bertanya sesama penyuluh KB khususnya di Sulawesi Selatan, baru Sopeng yang melaksanakan inovasi seperti ini. Luar biasa. Jadi ceritanya ketika Catin mau mendaftarkan perkawinannya di KUA, mereka harus membawa yang pertama surat keterangan sudah menerima bimbingan perkawinan dari beberapa instansi terkait termasuk Puskesmas, kemudian Balai Penyuluh KB, dan disertai juga dengan yang namanya sertifikat LC-MIL. Wah, ternyata teman-teman, untuk menikah di Sopeng itu ada syarat tambahan yang harus dimiliki oleh Catin, dan ini untuk mendapatkan sertifikat itu atau surat keterangan itu kita akan banyak-banyak berhubungan dengan penyuluh KB. Nah, dengar-dengar ini menjadi salah satu inovasi yang kemarin dibawa di lomba tingkat nasional. Mungkin bisa diceritakan sedikit? Benar sekali Mbak. Jadi ini merupakan salah satu inovasi yang saya paparkan pada waktu lomba, dan alhamdulillah mendapatkan nilai yang cukup memuaskan, karena memang ini menjadi salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah stunting dari hulu. Ya, seperti itu. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Nah, harapan Ibu sendiri sebagai penyuluh KB khususnya terhadap penurunan stunting di Kabupaten Sopeng, harapannya seperti apa sih? Harapan saya untuk percepatan penurunan stunting terkait dengan pencegahan atau penurunan stunting di Kabupaten Sopeng, saya sangat mendambakan bahwa di tahun 2024 kita bisa menurunkan angka stunting menjadi 14% sesuai dengan Perpres 72 percepatan penurunan stunting, dan kalau bisa sih di bawahnya Mbak. Di bawahnya. Wah, menantang diri sendiri ya. Iya, tapi tentunya ini merupakan tugas kita semua, jadi bukan cuma tugas daripada penyuluh KB, tapi ini merupakan tugas dari seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Sopeng, bahkan di Indonesia. Dan jangan lupa Mbak, ini sebenarnya bisa kita lalui dan bisa kita capai dengan kerjasama di semua lembaga, di semua dinas-dinas terkait yang ada di Kabupaten Sopeng ini, karena percepatan penurunan stunting ini bukan hanya tugas dari BKKBN sendiri, tetapi tugas dari semua kementerian dan lembaga terkait, dinas-dinas terkait yang ada di Kabupaten Sopeng, dan dibutuhkan sifatnya kegiatan yang bersifat konvergensi atau butuh keroyokan, kerjasama ya. Kerjasama. Oke, setelah bincang-bincang tadi dari perjalanan hidup yang sudah dilewati, mulai dari kuliah di sekolah di desa dulu, di daerah maksudnya, kemudian kuliah di provinsi, kemudian mendapatkan pekerjaan di berbagai tempat di perusahaan swasta,
kemudian lulus ASN, mungkin ada kiat yang bisa dibagikan terutama kepada penyuluh-penyuluh KB yang ada di Indonesia ini atau yang ada di Sopeng. Mudah-mudahan kedepannya ada lagi yang bisa seperti ibu ini yang bisa berbicara di tingkat nasional. Iya, terima kasih. Jadi buat teman-teman penyuluh KB yang ada di Sulawesi Selatan atau yang khususnya ini yang ada di Kabupaten Sopeng, mari kita bekerja secara ikhlas, betul-betul melakukan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing di lapangan. Fokus apa sih peran kita di lapangan, apa sih kontribusi yang harus kita berikan kepada pemerintah, karena ingat, apa yang kita lakukan atau pekerjaan yang kita lakukan secara ikhlas, insya Allah pasti akan mendapatkan balasan dari Allah, pasti dari segala arah. Iya, seperti itu. Masya Allah, Ibu sebagai pribadi, sebagai penyuluh KB sudah merasakan sendiri ya hal-hal yang demikian. Dan saya kalau saya sedikit cerita terkait tadi dengan mendapatkan ya juara 2, terus terang itu Mbak, tidak pernah saya sangka ya, tidak pernah saya membayangkan bahwa tahun 2023 ini saya akan mendapatkan juara seperti itu. Yang ada di benak saya bagaimana melakukan pekerjaan, bagaimana mencapai target sesuai dengan yang dibebankan atau diberikan kepada kami. Nah, itu fokus saya ke situ. Jadi betul-betul kalau kita bekerja ikhlas, insya Allah yang tadi saya sampaikan pasti kita akan mendapatkan balasan. Oke, jadi ini menjadi pesan tidak tertulis untuk kita semua, terutama bagi kita pekerja, bahwa siapapun yang bekerja dengan ikhlas, insya Allah akan mendapatkan balasan yang tidak disangka-sangka. Sepertinya kita sudah sampai di penghujung acara. Oke teman-teman, itulah tadi bincang-bincang kami dengan penyuluh KB, dengan Ibu Fatmawati Basri. Jadi kita sudah mendengarkan cerita beliau mulai dari awal hingga akhir, mencapai prestasi di tingkat nasional. Nah, mudah-mudahan bincang-bincang kita pada hari ini membawa manfaat bagi kita semua, terutama bagi Jatin, bagi ibu-ibu muda yang ada di rumah, bagaimana upaya kita untuk bersama-sama menangani stunting ini, karena seperti dikatakan tadi bahwa untuk penurunan stunting ini perlu dikerjakan secara bersama-sama atau keroyokan. Nah, sebelum kita mengakhiri, saya pernah dengar bahwa ada salam khusus ya dari penyuluh KB. Mungkin itu nanti bisa kita serukan bersama, tapi sebelumnya mungkin bisa dicontohkan dulu. Jadi kami dari penyuluh KB itu punya salam, dan ini biasa kami lakukan ketika melakukan kegiatan di lapangan ataupun ketika kami melakukan kegiatan bersama dengan teman-teman penyuluh untuk menyemangati diri sendiri, terutama. Jadi salamnya seperti ini ya Mbak. Sehat, semangat, luar biasa. Jadi bisa ya. Kita insya Allah hari ini kegiatan kita hari ini semuanya sudah berjalan dengan sangat luar biasa, dan udah sampai di akhir kebersamaan kita semua sehat. Jadi kami menutup kebersamaan pada hari ini dengan salam penyuluh KB. Dengan salam penyuluh KB. Jadi kita mulai ya Mbak. Jadi salamnya seperti ini. Sehat, semangat, luar biasa. Berencana itu keren.